Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market ngepump sebesar 5,09%. Dengan total market cap mencapai di 3,62 triliun US dollars. Nah, tapi sebenarnya lebih penting bukan itu. Yang lebih penting adalah Bitcoin yang berhasil reclaim MA20 dan juga beberapa resisten, ya. Nah, jadi kalau kita di sini, kemarin Bitcoin trending sebesar 4,71%. Dan dia reclaim MA20 plus 2 resisten, ya. Artinya resiko yang kita bahas kemarin, ya, apabila MA20 menjadi resisten seperti di 2023, ya. Di 2023 terjadi satu skenario yang nggak terlalu enak sebenarnya, ya. Nah, kita sebenarnya sedikit concern kemarin bisa terulang seperti itu, ya. Nah, jadi di mana MA20 ini menjadi resisten begitu, ya. Sebenarnya bukan di sini nih, sedikit lagi ke sini. Ini by the way untuk kita sebenarnya kan memang lagi liburan nih ya. Jadi WiFi ya sedikit ala kadarnya ya. Jadi sorry kalau misalkan sedikit boyot ya. Nah, kalau kita di sini kita ada resiko seperti di 2023 di sini di mana MA20 menjadi resisten, MA50 juga jebol, ujung-ujungnya kapitulasi. Untungnya hari ini tidak terjadi seperti itu ya. MA20-nya berhasil di-reclaim, bahkan bukan cuma MA20, beberapa resisten juga langsung di-reclaim dalam satu hari. Oke, untuk daily close itu kan ini di 101.200 lebih 201 ya. Nah, tertingginya kemarin di sini di 101.000 lebih 204 ya. Berarti belum terjadi daily close yang lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Tetapi apapun itu still good, very good ya. Nah, jadi untuk sekarang PR dari Bitcoin di daily adalah bertahan di atas dari 100.000 deh. Itu yang paling penting ya. Kalau Bitcoin bisa bukan signifikan, tapi bisa konsisten ya. Daily close di atas dari 100.000 ya. Nah, itu bisa menunjukkan kepada market bahwa oke, BTC sudah menganggap 100.000 ini sebagai support karena sebelum-sebelumnya di sini masih beberapa kali jebol. Begitu ya. Nah, kalau 100.000 bisa dipertahankan sebagai support, nah Bitcoin bisa kemungkinan besar lanjut membuat higher high yang cukup signifikan begitu ya. Di weekly-nya kita bisa itu udah bagus ya. Di weekly-nya itu kemarin kan dia sudah sempat close di angka 101 lebih 204 ya. Jadi overall doing good secara di weekly. Nah, tinggal di daily-nya harus lebih sering weekly close di atas dari 100.000. Di daily-nya harus lebih sering daily close di atas dari 100.000. Apabila itu bisa terjadi, possibility-nya lagi-lagi untuk membuat higher high semakin besar ya. Oke, next kita masuk dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini kondisinya itu berhasil menembus MA20 dan reclaim ya. Jadi semakin menguat nih untuk indeks dolar. Nah, jadi lagi-lagi untuk kali ini ya sedikit berbeda. Biasanya kan indeks dolar menguat, BTC melemah ya. Di sini enggak. Jadi bisa dibilang cukup anomali begitu ya. Ya mungkin ini mirip-mirip kayak zaman 2016 juga sih, di mana itu pernah dibahas juga perbandingannya di saham ya. Ada beberapa analis yang ngebahas bahwa ya biasanya kalau kita ngomong indeks dolar itu saat di dalam bull market di saham biasanya melemah ya. Tapi di waktu Trump naik jadi presiden di 2016 itu dolar naik, saham naik. Nah, ini pun sepertinya berpengaruh terhadap kripto di cycle ini ya. Jadi ini nggak seperti normalnya di mana saat lagi bull market indeks dolar itu cenderung melemah. Di sini malah cenderung menguat karena ya mungkin lagi-lagi mengulang seperti di 2016 di mana waktu itu Trump menjadi presiden juga ya. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini kondisinya itu sebentar ya lagi load ya, lagi-lagi nih ya kita sebenarnya lagi liburan ini ya, lagi liburan jadi ini wifi-nya mungkin kita posisinya rada sedikit jauh ya, jadi di dataran nada tinggi, jadi ini wifi kadang-kadang sedikit on and off ya. Untuk Bitcoin dominance dia masih belum mau ngeload ya, tapi seingat gua tuh kalau terakhir gua cek ya dia tuh masih ke reject oleh MA200 begitu. Jadi semakin menguat nih Bitcoin dominance, tapi sekarang masih having a problem sama MA200. Udah 3 hari seingat gua ya, udah 3 hari dia tuh masih ketahan oleh MA200 begitu ya. Nanti kita balik lagi deh. Oke, udah keluar nih ya. Jadi udah 3 hari berturut-turut ke reject oleh MA200 dan sekarang mulai koreksi lebih signifikan. Ya, tapi tetap kalau menurut gua ekstra hati-hati karena balance sheet lagi-lagi dia masih belum terjadi penurunan begitu ya. Ya, oke lah ya, masih hafal lah ya, balance sheet masih turun soalnya sekarang kan masih ini kemarin udah update ya, masih terus turun.
Oke, next kita masuk ke news. News ini datang dari sebenarnya kalau Deutsche Bank bukan cuma di Jerman ya, tapi udah ada di seluruh dunia sih. Kalau di sini dia partner up sama Crypto.com, berarti kemungkinan besar Deutsche Bank yang di US ya. Nah, di sini dia memprovide banking services untuk Crypto.com di dalam key markets. Jadi ini menunjukkan lagi bahwa perbankan pun sekarang semakin banyak kerjasama dengan platform maupun exchanger begitu, karena ya suka nggak suka memang liquidity semakin membesar begitu, and that's good ya. Saat liquidity semakin besar, potensi kita untuk bisa lebih profit pun lebih gampang gitu, karena bensin utama dari kripto adalah liquidity gitu. Saat liquidity besar, di situ juga akan semakin banyak orang yang akan mau masuk ke market kripto, dan in theory semakin besar juga orang appetite-nya untuk mengambil resiko lebih besar begitu. Jadi semakin besar liquidity, akan semakin besar juga potensi kita masuk altcoin seperti di 2021 gitu. Walaupun sekarang masih belum menunjukkan itu ya, karena balance sheet masih terus turun begitu. Nah, kalau dia sudah mulai naik nih, nah itu akan jadi sangat very interesting, very interesting. Dan kalau ada yang penasaran, Bang, apa sih Bang yang men-trigger kemarin Bitcoin tuh bisa mulai bergerak dengan signifikan? Kita sudah bahas bahwa kita itu kemarin ada data penting di jam 8:30 ya, keluar data CPI. Dan kalau kita lihat di sini ya, mulai dari 8:30 apa yang terjadi? Mulai dari 8:30 market mulai menemukan momentum. Kita bisa lihat di sini ya. 8:30 market mulai rally, boom, naik ke atas terus. Ya, jadi sebelumnya ya cenderung oke lah, ada pergerakan tapi udahnya lumayan flat di sini. Lalu 8:30 ya, sampai akhirnya ngebuat Bitcoin daily close di atas dari 101.000 ya. Nah, jadi sekali lagi data penting itu ya, sesuai dengan namanya, penting untuk kita ketahui kapan akan keluarnya, karena biasanya akan terjadi extra volatility. Volatility itu bisa ke atas dan ke bawah ya, volatile ya, bisa atas bawah, bukan cuma ngedam atau ngepam doang. Ya, itu bisa dua-duanya. Gitu. Jadi makanya kalau gue pribadi jadikannya sebagai alarm, ada possibility bisa terjadi pergerakan yang cepat di market begitu, dan akhirnya benar kan terjadi pergerakan yang cepat di market di saat jam-jam penting ini ya. Nah, itu kemarin. Untuk hari ini coba kita cek dulu ada apa ya. Untuk hari ini kita udah pertama yang keluar di jam 1 pagi ada 10-year note auction. Lalu lebih malamnya lagi kita akan keluar initial jobless claim dan PPI. Ini juga dua-duanya data penting ya. Terutama initial jobless claim karena ini berhubungan sama labor market di US. Jadi siap-siap jam 8:30 malam ada possibility bisa terjadi volatility lagi ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam segini pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat lo yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL jangan lupa ya. Oke, udah beres ya. Kurang lebih seperti itu untuk makronya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Dan banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi futures masih belum ada ya, karena belum ada setup. Dia langsung tembus aja, dia langsung reclaim 3 resisten ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 99.071 USD, 97.500-an yang basically sekarang juga sedang confluence dengan EMA 20, dan buy limit ketiga di angka 91.000 lebih 906 USD ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, posisi long kita sebenarnya sudah profit dari sini ya. Sudah profit dari tanggal 10 Desember kemarin. Retest 1, retest 2 di angka 3.687 karena target TP di 3.713 ya. Jadi congratulations, profit sebesar 2,67. Lalu kalau sampai ada yang telat ya, lalu bukannya kemarin di tanggal 11 juga tetap profit ya. Walaupun gue udah bahas ya, kalau retest ketiga tuh biasanya resikonya bisa lebih besar dibandingkan lu retest 1, retest 2 langsung buka posisi long ya. Tapi untungnya kemarin buat yang telat pun buka posisi longnya di tanggal 10 masih dikasih kesempatan dan profit juga sebesar berapa nih? Coba kita cek ya. Kita cek. Oh, kurang lebih sama sih ya. Ini oke, ini sedikit error ya. Oke, di sini. Profitnya sekitar 2,5% juga ya. Oke. Itu untuk posisi long yang kita kemarin sudah bahas. Untuk sekarang posisi spotnya karena terjadi reclaim maka buy limitnya ada di angka 3.713 yang confluence dengan EMA 20. Lalu di angka 3.624 dan di 3.541 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum secara futures maupun spot. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini ya, gue ingin ingatkan lagi sekali lagi bahwa at the end of the day yang senyum-senyum sendiri adalah orang yang melakukan DCA begitu ya, dan nggak tebak-tebakan gitu. Karena kalau saat tebak-tebakan dan ternyata tidak sesuai dengan tebakan lo, di situ biasanya akan mulai panik. Nah kalau sudah panik itu ya sesuai dengan namanya ya, panik ya, udah nggak pakai logika, udah pakai perasaan. Kalau udah pakai perasaan akan pasti kepikiran seperti gua tutup aja gitu sekarang ya, apa gua cut loss aja sekarang, takut lebih rendah lagi, nanti gua beli lagi di bawah, tapi nggak tahu di bawahnya di mana, tebak-tebakan lagi. Nah itu penyakit yang ngulang-ngulang terus. Maka dari itu gue ingatkan lagi, DCA is king ya. Gue harap para newbies yang mungkin kemarin yang kena pucuk, karena masih ada beberapa yang gue lihat ya, aduh bang kena bang, oh apa masih nyangkut bang. Berarti kalau nyangkut kemarin itu kan lu nyangkut berarti di saat lu chasing pumps kan. Nah semoga itu menjadi pembelajaran ya, nggak ada enaknya lah chasing pumps tuh ya. Risk reward ratio-nya tuh nggak menarik. Walaupun ada aja kemungkinan lu setelah ngepump lanjut lagi, tetap aja nggak make sense gitu secara resikonya ya. Nah maka dari itu ingat, saat terjadi corrective movement seperti kemarin di sini ya, tanggal 9, tanggal 10 kemarin ya. Ini kan berarti kita dikasih kesempatan buat DCA. Nah, dimanfaatkan begitu. Jangan cuma ditonton. Kalau cuma ditonton nanti waktu dia rally kayak sekarang panik lagi. Aduh, Bang, gimana nih Bang? Ketinggalan Bang. Gua pikir lebih dalam, bakal lebih dalam ya. Nah, makanya jangan tebak-tebakan. Sekali lagi, jangan tebak-tebakan. Ini garis-garis biru, MA20, MA50 bukanlah pajangan. Ini semua adalah tempat untuk akumulasi. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus satu lagi, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk ya, sebanyak mungkin nabur hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.